Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menurunkan kitabnya di mana Allah Ta'ala menjelaskan indahnya iman itu dengan menunjukkan bagaimana jeleknya perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala menunjukkan keindahan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan kejelekan akhlak dari orang-orang yang tidak beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan bagaimana mereka itu bisa jadi orang baik. Nah, mereka itu tidak beriman kok, bagaimana mereka itu bisa jadi orang baik. Nah, pada ayat 7 dari surat At-Taubah yang sudah kita baca, a'udzu bisyaitonir rajim, kaifa yakunul musyrikina ahdun 'inda Allahi wa 'inda rasulih. Bagaimana bisa ada ahdun, suatu perjanjian antara orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bagaimana? Ya, illal ladzina ahadu min al-masjidil haram, kecuali yang sudah terjadi suatu perjanjian dengan orang-orang kafir itu, yaitu pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Ya sudah terjadi, lanjutkan. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya perjanjian antara orang beriman dan orang kafir itu tidak pernah terjadi, tidak bisa langgeng, karena orang kafir tidak beriman. Jadi tidak mungkin. Itu terjadi pada waktu Nabi SAW misalnya. Nabi pada waktu Hudaybiyah, di mana Hudaybiyah itu usia perjanjiannya itu 10 tahun. Durasinya itu 10 tahun sebenarnya. Bahwa kalau ada orang dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Kalau dari Madinah ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Nah, artinya kalau ada orang Mekah beriman, kembalikan ke Mekah, mau disiksa. Kalau ada orang Madinah murtad, tidak apa-apa, biarkan. Sepihak. Itu usianya itu mestinya 10 tahun. Nah, kemudian ada putra dari salah seorang yang membuat perjanjian, yaitu Tufail bin Amr, Suhail bin Amr. Dia anaknya setelah perjanjian itu masuk Islam, anaknya Suhail. Dia mau ke Madinah, Nabi tidak bisa menerima. Ke Mekah tidak mau dia. Akhirnya dia di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah, yaitu kelompok orang yang beriman dan tidak bisa ke Madinah, tidak bisa ke Mekah.
Apa yang terjadi? Mengganggu kafilahnya orang kafir. Nah, orang kafir pun juga sama-sama. Mereka juga mengganggu, nah, membatalkan perjanjian. Nah, itu 10 tahun tidak terjadi, tidak bisa mereka penuhi. Nah, tidak bisa. Belum setahun sudah. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka itu istiqomah memenuhi perjanjian dengan engkau ya Rasulullah, ya sudah silakan. Tapi kalau mereka itu membatalkan, ya kalian perangi mereka. Sama, kenapa Belanda tidak mau mengakui kita merdeka tahun 45? Karena Belanda itu masih memerangi kita sesudah itu. Nah, karena Belanda masih membantai kita sesudah itu. Kalau Belanda itu mengakui kita merdeka tahun 45, Belanda dianggap sebagai penjahat perang yang mereka harus membayar begitu banyak. Begitu ya. Belanda itu mestinya membayar begitu banyak pada kita. Karena mereka mesti membayar kompensasi begitu banyak atas hilangnya nyawa bangsa kita yang begitu banyak. Makanya dia tidak mau mengakui tahun 45 sebagai tahun kemerdekaan yang dia akui tahun 49. Gitu. Supaya kita ngerti kenapa dia tidak mau mengakui. Karena dia 2 kali melakukan agresi militer. Menurut saya, menurut kita. Menurut mereka tidak. Aksi polisionil itu agresi militer itu. Nah, agresi militer begitu ya. Di sini di Surabaya dan dimanapun. Itulah Belanda. Begitu ya. Allah Ta'ala berkata tidak bisa orang kafir membuat suatu perjanjian. Nah, gitu ya. Perjanjian antara kita dan orang kafir itu orang kafir tidak bisa memegang perjanjian. Tapi yang sudah terjadi ya lanjutkan saja. Begitu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Lalu diulangi lagi ayat 8. Kaifa wa iyadharu alaikum. Bagaimana kalau mereka itu yadharu alaikum, menunjukkan perlawanan kepada kalian, artinya menang mereka itu, mereka kuat. Kalau mereka itu menang, ketahuilah la yarkubu fikum illa waladima. Bukan la yarkubuna, bukan la yarkubu. Itu lamul jawab. Nah, jawaban itu. Syaratnya kaifa. Syaratnya in. Iyadharu alaikum, kalau mereka itu menang, jawabannya apa? La yarkubu fikum illa waladima. Mereka tidak akan menjaga. Nah, gitu ya. Menjaga di sini illan, ada yang mengatakan Allah Taala. Nah, gitu ya. Ada yang mengatakan Allah Taala, ada yang mengatakan hubungan kekeluargaan dan seterusnya. Waladimah, jaminan. Nah, mereka itu kalau menang tidak akan beriman kepada Allah Ta'ala, tidak akan memperbaiki hubungan baik dengan kalian, dan tidak pula akan melanjutkan az-zimmah, gitu ya, jaminan keamanan, tidak akan. Karena mereka kalah, ya terpaksa mereka itu menerima perjanjian karena kalah. Kalau menang tidak begitu. Tidak begitu. Orang kafir itu membuat perjanjian karena mereka mau membeli waktu. Kata Imam Mukhtar. Imam Mukhtar di Libya berkata, kalian itu ya membuat perdamaian dengan saya, dengan orang Muslim di Libya, karena kalian masih mau membeli waktu. Waktunya mau mendatangkan senjata, mendatangkan pasukan supaya mereka tidak diserang, buat perjanjian perdamaian. Begitu datang pasukannya, datang senjatanya, mereka memerangi orang Muslim. Nah, gitu. Orang kafir itu buat perjanjian karena mereka masih lemah. Begitu mereka kuat, mereka akan menyerang. Begitu. Itulah orang kafir. Begitu ya, orang kafir lah. Sama dengan Hitler. Dia buat perjanjian perdamaian dengan Rusia. Perdamaian loh ya, ada suratnya. Ada suratnya dengan Rusia, dengan Inggris. Dengan Rusia, dengan Inggris. Lalu apa yang terjadi? Masuk Polandia dia.
1 September masuk Polandia, Ceko, semua masuk Eropa Timur, dimasuki semua. Nah, sampai ke Paris dia, sampai ke Luxembourg, Belgia, semuanya dikuasai. Seluruh Eropa dikuasai sama dia, kecuali Rusia. Nah, begitu seluruh Eropa dikuasai, ngirim dia senjata, roketnya dikirim ke London. Roketnya dikirim ke London, lalu kemudian masuk ke Rusia dia. Dia buat perjanjian perdamaian dengan Inggris bahwa saya tidak akan menyerang Inggris. Buat perjanjian perdamaian dengan Rusia bahwa saya tidak akan menyerang Rusia. Ada perjanjiannya. Setelah dia kuat, dia ngirim rudal ke London. Lalu dia masuk ke Rusia. Masuk ke Rusia. Rusia begitu besar, Rusia itu 6 zona waktu Rusia itu. Kita 3 ya. Rusia itu 6 zona waktu. Rusia itu mulai dari Asia, daerahnya Eropa, gitu ya, sampai Alaska. Gitu ya. Rusia itu mulai dari Asia, Eropa sampai Alaska. Alaska itu punya Rusia. Dari begitu luasnya. Gitu ya. Begitu luasnya, hebat Rusia. Gitu ya. Kemudian Alaska dijual ke Amerika. Dari begitu luasnya. Jadi Rusia kalau mau masuk Amerika lewat Alaska aja. Masuk Alaska, masuk Kanada, habis Amerika itu. Rusia. Tapi dia buat perjanjian dulu lah. Ini sejarah. Kita kalau bicara sejarah, tidak usah jauh-jauh kok. Zamannya Quraisy, dekat-dekat saja. 80 tahun yang lalu itu sudah ada orang kafir itu buat perjanjian. Apa yang terjadi? Begitu ya. Yang terjadi apa? Jepang. Waktu dia masih di meja perundingan dengan Amerika, gitu ya, mereka mengatakan mereka tidak menemukan titik temu. Gitu ya, masih dalam meja perundingan tapi tidak menemukan titik temu. Gitu ya. Apa yang terjadi? Mereka ngirim armada menuju ke Hawaii. Gitu ya. Berangkat ke Hawaii, mereka menghancurkan armada Amerika di situ. Gitu ya, orang Amerikanya kaget, gitu ya. Padahal ada foto tahun 39 itu, foto tahun 39, bukan 37, 39. Di situ ada foto orang perwira Jepang, perwira Jerman, perwira Amerika, foto bersama. Perwira Jepang, perwira Jerman, perwira Amerika, foto bersama. Loh, bayangkan, masih baru saja, loh, bayangkan. Gitu ya, baru saja mereka itu berfoto, kemudian mereka itu berperang. Bayangkan. Anda tahu perang dunia pertama itu Raja Rusia, Raja Jerman, Prusia, belum Jerman namanya, masih Prusia, ya. Raja Inggris, ini misanan, ngerti misanan? Gitu ya. Kalau sepupu kan bahasa Indonesia ya, saya pakai misanan saja, misanan, loh, yang perang ini misanan loh ya. Raja Inggris, gitu ya. Raja Inggris George kelima, gitu ya. Lalu Rusia, Tsar kedua, lalu Prusia, Wilhelm. Itu ada fotonya. Sebelum mereka perang, mungkin Idul Fitri barangkali ya, foto bersama. Itu foto bersama, ada ratu Elizabeth pertama kalau tidak salah itu, bersama keponakan-keponakannya. Itu ya, anaknya dia George kelima. Di situ ada Raja Rusia, di situ ada Raja Jerman dan seluruh keponakannya, dua-duanya. Tahun 1914 perang dor lah. Itu ya, perang. Itu ya, 3 negara ini perang dunia pertama. Gitu ya, disebut Great War. Perang pertama. Misanan ini lah. Misanan lah. Jadi orang kafir itu jangankan lain etnis, jangankan lain orang, sepupu misanan perang. Kenapa? Tidak beriman. Sepupu ini perang. Gitu ya. Ya tentu melibatkan sekian juta manusia, hilang nyawanya. Tidak selesai kecuali setelah Amerika Serikat datang ke Eropa membawa pasukan, baru selesai. Itu sejarah itu. Perang dunia pertama tidak selesai kecuali setelah Amerika membawa pasukannya ke Eropa, selesai perang dunia pertama. Kedua juga begitu, perang dunia kedua sama. Setelah Amerika datang ke Eropa baru bisa menyelesaikan perang. Kalau tidak ada Amerika, dilibas Eropa itu, dikuasai semua oleh Jerman.
gitu ya. Andai kan tidak ilmu saya, bukan ilmunya Allah Ta'ala, ilmu saya, gitu ya. Secara teori hitung-hitungan kalah mereka lah, gitu ya. Itulah yang terjadi. Jadi sampai sekarang Eropa itu tidak pernah merasa aman dengan sesamanya, gitu ya. Tidak akan merasa oh tidak apa-apa, ini baik ini, gitu ya. Orang sesamanya baik, tidak. Mereka saling merasa terancam. Kalau kita kan tidak, kita tidak akan merasa terancam dengan siapapun. Gitu ya. Sesama negara Islam tidak ada, gitu ya. Negara Arab tidak ada. Kita dengan Malaysia tidak ada masalah, gitu ya. Tapi Australia punya segala macam. Meskipun dia letaknya jauh di sana, jauh dari Eropa, tapi dia juga mempersiapkan. Jangan-jangan nanti rudalnya Rusia kesasar masuk ke sini bagaimana misalnya. Kalau kita kan enggak, karena ada pengajian insya Allah selamat lah. Gitu ya, enggak apa-apa. Nanti dulu enggak apa-apa. Insya Allah ada pengajian kok insya Allah selamat, Allah Ta'ala ngasih keselamatan insya Allah lah. Sana ada pengajian lah, main bola lah, gitu ya tidak tahu, silahkan lah. Kalau kita alhamdulillah lah, gitu ya. Orang kafir itu tidak merasa aman, baik antar negara maupun antar individu, tidak merasa aman, begitu ya, merasa terancam dia. Kalau orang beriman enggak, orang kafir merasa aman dengan orang beriman, enggak mungkin. Orang beriman itu berbuat macam-macam, punya senjata, lalu menggunakannya membunuh orang, enggak mungkin lah. Orang jahat itu pasti akan mengeluarkan kejahatan. Allah mengatakan yurdunakum bi afwahihim, meridhoi kalian dengan lidah mereka. Wa ta'ba qulubuhum, tetapi hati mereka menolak. Wa aktsaruhum fasikun, kebanyakan dari mereka itu fasik. Kebanyakan dari mereka itu fasik. Jadi mereka fasa kotornya keluar. Mereka keluar dari fitrahnya, yaitu mestinya menyerah, mereka keluar. Orang keluar dari fitrahnya yang seharusnya yang seharusnya memenuhi janji, dia keluar. Enggak, saya itu cuma ngomong tok lah. Saya cuma ngomong tok lah. Keluar dia. Saya cuma ngomong tok bahwa saya akan memberikan keamanan, tapi saya tidak. Hati saya tidak kepingin begitu lah. Fasaqo. Seperti iblis. Fasaqon amri rabbih. Keluar dia. Dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ayat 10, ayat 9, ishtaraw bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka itu mengganti, membeli ayat Allah Subhanahu wa taala, menjual ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah, yaitu dunia. Ayat Allah taala yang nilainya mahal untuk akhirat dibeli, diganti dengan hanya untuk dunia yang murah ini. Apa fasaddu an sabilillah. Sudah cukup, sepotong ayat itu sudah cukup penting, sudah cukup jelas. Kalau orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allah menjual agamanya untuk dunia yang murah. Agamanya yang mahal ini, yang mau Allah taala ini seperti ada orang punya sertifikat rumah dia. Dia tidak ngerti ini sertifikat rumah itu nilainya berapa, tidak ngerti dia. Ini saya butuh uang. Jadi berapa Anda butuh uang? 10 juta. Mana saya sertifikatnya? Loh, ini mahal harganya ini. Yang lihat sertifikat mendelik kaget ya. Loh, ini harganya mahal ini. Anda berarti nanti berapa? Anda jual berapa? 10 juta. Saya kasih. Selesai. Ini 10 miliar tidak boleh kok minta 10 juta. Mumpung orang tidak ngerti apa-apa saya ambil, mumpung lah. Kalau orangnya beriman jangan. Ini 10 miliar tidak boleh loh. Tanahnya mahal ini lah, tidak boleh. Oh iya, jangan. Misalnya begitu. Karena yang melihat sertifikat tadi orang jahat, tidak beriman. Oh mumpung orang ini tidak ngerti, minta 10 juta, saya ambil sertifikatnya. Lah itu begitu. Orang kafir tidak ngerti. Kalau Quran ini mahal tidak ngerti dia. Begitu. Dia tidak ngerti kalau Quran ini mahal. Jadi dia menukar yang mahal dengan yang murah. Begitu ya. Dia menukar yang mahal dengan yang murah. Seperti orang Amerika dapat New York. Kenapa disebut Big Apple? Karena orang Amerika mendapatkan New York itu dari orang India dengan sekeranjang apel. Bayangkan sekeranjang apel dikasihkan untuk sebuah lahan yang begitu luas. Bayangkan
Gitu ya, barang murah, tidak ngerti orang India. Dipikir barang ini mau hanya dengan apel yang gitu ya, satu keranjang gitu. Orang waktu turun New York belum ada isinya, hanya pohon saja. Begitu ya. Jadi orang itu kalau tidak ngerti nilainya sesuatu, apa yang terjadi? Kenapa kok tidak ngerti? Terus, karena dia tidak punya ilmu mengenai itu. Kok bisa tidak ngerti? Kok bisa tidak punya ilmu? Bagaimana dia bisa tidak punya ilmu mengenai itu lah? Karena jiwanya, jiwanya itu tidak siap. Begitu ya? Iya, jiwanya itu tidak siap menerima ilmu. Misalnya begini, saya kasih contoh. Misalnya ada orang, Anda ya daripada ada kerjaan, ya Anda saya ajari masak. Ya, nanti kalau Anda bisa masak, Anda bisa buat roti, nanti Anda bisa kerja. Enggak perlu saya, enggak perlu. Gitu ya, Anda tahu, orang itu sebelum sukses, sudah sukses dia. Sukses dengan jiwanya. Orang sukses itu sudah punya bayangan, saya mesti punya uang sekian, di kepalanya itu ada. Bukan ridho, tidak ada ridho saya. Saya harus punya uang sekian. Caranya ya ini caranya. Dia jalani. Ada. Bukan lalu saya dapat sekian berhenti, tidak. Harus saya ke sana loh, begitu. Begitu ya. Orang sukses itu menciptakan tujuan. Orang sukses menciptakan tujuan di kepalanya. Nah, sama dengan saya kasih contoh ya. Kita baca buku. Saya mau baca buku ini karena ada target yang mau saya dapatkan di buku ini. Nah, kalau tidak ada, ya tidak saya beli, buat apa lah. Tidak saya lanjutkan bacanya. Saya baca beberapa lembar, ya sudah. Tidak ada, saya buang. Nah, begitu ya. Saya mau ketemu orang, kumpul sama orang, atau bahkan hidup sama orang. Saya mau kawin dengan seorang perempuan. Ada targetnya. Yang mau saya dapatkan ini. Nah, kalau hanya sekedar bisa masak, ya sudah itu tujuannya hasilnya. Tapi kalau lebih dari itu, enggak, saya kepingin beginilah. Kita tuh hidup mesti menciptakan tujuan, target yang mau dicapai. Begitu ya. Itu orang yang berhasil tuh begitu. Saya mesti begini loh. Begitu ya. Saya mesti begini. Ada di kepalanya loh. Saya mesti begini. Lah kalau kita hidup tanpa tujuan, lah target itu berangkatnya dari jiwa yang besar. Begitu ya. Target itu berangkatnya dari jiwa yang besar. Sahabat itu apa tujuannya? Dunia? Tidak, bukan dunia tujuannya, meninggalkan dunia. Oh begitu? Iya. Itu tujuannya akhirat. Targetnya akhirat. Tidak punya apa-apa. Sahabat itu tidak punya apa-apa. Yang dimakan tidak ada, pakaian tidak ada. Tapi ada tujuan akhirat. Tujuannya ke Madinah, mau ketemu Nabi, mau lihat Nabi, bersama Nabi, mati bersama Nabi. Lah, akhirat tujuannya. Jadi mereka meninggalkan dunia ada apa-apa, karena di kepalanya itu, di jiwanya itu ada akhirat. Nah, meskipun hilang dunianya, memang ya begitu, memang konsekuensinya kehilangan dunia dia, karena mau cari akhirat. Nah, begitu ya. Karena mau cari akhirat, dia mau kehilangan dunia, sudah tahu dia kalau mau kehilangan dunia. Lah orang munafik tidak siap jiwanya. Dia tidak siap jiwanya kehilangan dunia. Tidak siap dia. Jadi dia bingung. Ikut Nabi apa ikut orang kafir, ya bingung dia. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Bingung dia. Wa min nas man ya'budu ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah Ta'ala itu ala harf, goyang-goyang begini. Gitu ya. In aswadu khairun, idma'an nabi. Kalau kena baik, wah ini agama yang betul Islam ini. Wa in aswatul fitnah inqalaba ala wajhihi. Kalau kena fitnah membela karena Islam, dia kena cobaan, inqalaba ala wajhihi, berbalik dia keluar dari Islam. Khasira dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat, itulah rugi yang sebenarnya. Jangan kita hidup di dunia, ya apa ya Islam ini ya. Kalau Islam ini menguntungkan saya, ya saya pegang loh. Islam menguntungkan. Islam memberikan keselamatan. Bukan soal rezeki dunia, kita sudah dikasih rezeki Subhanahu wa taala. Kita diberi ketenangan Subhanahu wa taala. Kita tuh tenang, itu suatu rezeki. Lihat orang kafir. Lihat orang kafir. Tak bisa lihat bola kalau udah pakai minum. Lah wong kita yang enggak minum, enggak ngerti bola apalagi minum lah. Begitu ya. Kita itu lihat bola minum kopi misalnya, itu masih menganalisa kita. Ini minum khamr, enggak ngerti bola berarti. Enggak ngerti bola. Wong geliang gini lihat bola, enggak ngerti lah.
Begitu ya. Coba pengamat bola dikasih khamr, lu jangan, saya mau mengamati bola, lu tidak mau khamr dia. Ini lihat bola minum khamr, berarti dia ngerti bola dia. Cuma mau jerit saja dia. Nah, momentum beginilah. Nah, mungkin. Apalagi nanti ada narkoba, ada ini, ada semua itu karena jiwanya gelisah. Nah, karena jiwanya gelisah. Orang beriman tidak gelisah. Tenang jiwanya. Nah, orang beriman tenang jiwanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman dan hatinya tenang karena ingat kepada Allah Taala. Karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang jiwanya. Saya tidak khawatir. Nanti Allah Taala yang bisa menyelesaikan semua ini. Kalau saya tidak bisa lah. Tenang jiwanya. Tapi kalau orang kafir tidak bisa, saya mesti begini. Saya mesti dapat ini lah. Dan itu semua tidak dia dapatkan. Nah, kenapa? Karena hawa nafsu itu, ya saya ulangi lagi, hawa nafsu itu bukan apa yang didapatkan. Memang dasarnya tidak puas dia. Jadi meskipun dia dapat, tidak puas dia. Begitu ya. Karena memang hatinya tidak puas, diberi apapun tidak akan puas dia. Nah, begitu ya. Karena jiwanya sudah tidak puas. Begitu ya. Karena ada yang belum terpenuhi. Jadi meskipun diberi harta seluruh dunia, diberi apapun tidak akan puas. Oh, penderitaan itu. Penderitaan, jiwa yang tidak pernah puas, penderitaan. Ya. Saya lanjutkan. Ishtaraw innahum sa'a ma kanu ya'mal, sungguh jelek yang mereka kerjakan. Siulang lagi kata Allah Ta'ala ayat 10, la yarqubuna fi mu'min illa waladimah. Mereka itu tidak akan menjaga. Lahir kubur di sini ada beberapa pendapat, tidak akan menjaga, baik itu hubungan dengan Allah Taala dengan kalian, dan tidak pula ada zimmah yang dia jaga. Begitu. Wa ulaika humul mu'tadun. Dan mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Kalau tadi Allah Ta'ala mengatakan fasikun, gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan fasikun karena mereka itu keluar, gitu ya, keluar dari fitrahnya, gitu ya. Karena keluar dari fitrah, dari suatu aturan, mu'tadun, melampaui batas. Melampaui batas. Ya tidak ada batasnya memang. Fitrah itu kan batas. Fitrah itu batas, artinya saya itu kalau makan sekian, segini lah. Saya itu kalau tidur segini lah. Tapi keluar dari fitrah, tidurnya tidak ada batasnya, makannya tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Yang disebut fitrah itu ada batasnya. Saya itu batasnya sekian, itu ada batasnya. Fitrah itu saya perlu sekian lah. Tapi karena mereka keluar dari fitrah, fasik. Orang fasik itu tidak membatasi dirinya, hawa nafsu. Melampaui segala batas, dilampaui ya. Inilah pentingnya Islam. Islam itu membuat orang itu beriman dan pada akhirnya ngerti batas. Ngerti batas. Hidup ini harus punya batas lah. Kalau tidak ada batas, ya kehormatannya orang diambil, hartanya orang diambil, jiwanya orang diambil. Karena tidak ada batas. Karena tidak ada batas. Akhirnya perundang-undangan tuh banyak sekali. 600 lebih loh KUHP itu. Mesti hafal loh. Kalau sekolah hukum peraturan tuh banyak sekali. Karena manusia ini karena tidak beriman, fasik, tidak ngerti batas dia. Begitu ya, tidak ngerti batas. Jadi dibuat sekian banyak peraturan untuk membatasi orang-orang yang tidak bisa membatasi dirinya. Banyak peraturannya karena tidak bisa membatasi dirinya. Begitu ya. Kalau punya tak tahu batas di kepalanya, saya, gitu ya. Kalau keluar paling dah, gitu ya, jam 9 harus sudah pulang. Atau maksimal jam 10 lah. Kalau pulang jam 2 itu bukan pulang namanya lah, ronda lah. Kalau ronda itu ya ronda lah sampai subuh, ronda namanya lah. Anda ini ada kerja malam atau kerja pagi? Nah, kalau kerja pagi jam 9 misalnya lah. Tapi kalau pulangnya sampai subuh, Anda kerja malam. Nah, begitu loh. Jadi yang jelas Anda ini manusia malam atau manusia pagi. Loh. Begitu ya. Hidup ini harus pakai batas.
Kalau orang itu tidak punya batas, membuat rumah sedemikian besar, sedemikian mewah, apa fungsinya? Tidak ada. Apa dari mana dia dapatkan? Dari mengambil haknya orang lain. Dari mengambil haknya orang lain, seperti Fir'aun dan kaum-kaum yang sebelumnya, gitu. Dan kemudian dilanjutkan oleh orang Quraisy. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka itu tobat, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, saudara seagama dengan kalian. Wa nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Allah Taala menjelaskan ayat buat orang yang tahu, buat orang yang tahu manfaat dari peraturan. Yang tahu manfaat dari peraturan. Kenapa? Tidak semua orang tahu manfaat peraturan. Tidak semua orang tahu manfaatnya peraturan. Repot ya itu ya. Repot ya. Kalau ada orang hidup tidak tahu peraturan dia, tidak tahu aturan hidup. Nah, gitu ya. Loh, Anda ini tidak ngerti aturan hidup ini. Ya tidak tahu. Jadi Anda tidak ngerti tujuannya hidup. Tidak tahu dia. Nah, begitu ya. Misalnya begini, misalnya saya kasih contoh. Misalnya ada seorang anak misalnya, anak SD misalnya. Nah, katanya anak-anak katanya gurunya, kalian besok boleh masuk jam 7, jam 8, jam 9, enggak apa-apa, segala jam boleh masuk. Lah, ini enak ini katanya. Begitu ya. Enak ini. Enggak usah masuk lama-lama, gitu ya. Nanti mainan dulu kita, nanti jam-jam 11 duduk sebentar pulang lah. Jadi dia kehilangan pelajaran dari pagi. Begitu ya. Waktu ujian ya tidak bisa jawab dia. Kenapa? Dia tidak ngerti gunanya datang di waktu pagi. Begitu ya. Dia tidak ngerti manfaatnya datang di waktu pagi. Begitu, makanya dia dipaksa berangkat sekolah. Karena dia tidak ngerti manfaatnya ilmu. Kalau orang dewasa tahu, saya harus datang pagi. Kenapa? Karena saya mau belajar supaya dapat ilmu. Ilmu membuat saya begini loh. Itu ada di kepalanya lah. Kalau orang itu, perhatikan kalimat saya, gitu ya, orang yang berakal, gitu ya, orang yang berakal itu adalah orang yang tahu apa yang mesti diketahui. Begitu ya, orang yang berakal, orang yang tahu apa yang mesti diketahui. Itu orang berakal namanya. Begitu ya, baca koran, tidak usah dibaca semua, buat apa lah. Lihat mana yang penting itu dibaca. Beli buku misalnya 10 jilid, 20 jilid tuh. Loh, kalau Majmu' Syarah Muhadzab An-Nawawi bisa 36 jilid loh itu. Nah, mau dibaca semua? Ya tidak kawin, tidak bisa. Begitu ya, baca ini. Habis umur, tidak bisa. Begitu ya, mana yang penting saya baca. Nah, saya mesti tahu petanya buku ini. Nah, saya mau cari masalah ini, saya buka, ini ada jawabannya. Nah, saya kembalikan. Nah, kalau ada masalah, saya tahu saya mesti baca jilid berapa. Ya. Saya buka, saya baca. Oh iya lah, selesai. Bukan saya baca semua, enggak. Ya, kecuali saya mungkin mau baca, senang baca ya baca. Ya. Mana barang-barang yang terlalu tidak, masalah-masalah fiktif ya diloncati saja. Nah, begitu ya. Lalu tiba-tiba muncul sesuatu ya saya baca. Misalnya ada pertanyaan dari orang, saya baca ya. Nah, bukan semua saya baca, pada apa? Nah, begitu ya. Tidak bisa. Karena saya mesti baca mazhab lain loh, mazhab lain, misalnya itu dari Syafi'i, nanti mau gini Syarah Kabir, mazhab Hambali, harus saya baca. Ya penting saja, yang penting. Nanti mazhab Malik, Syarah Muwatta, ya mana yang penting saya baca. Nah, itu ya. Apalagi Abu Hanifah, Hanafi, banyak. Mana yang penting saya baca lah. Saya tahu apa yang mesti saya baca, bukan semuanya saya baca lah. Itu kan Harry Potter itu. Nah, Harry Potter diikuti semuanya, sinetron semuanya karena bersambung, tidak ada isinya. Gitu ya, tidak apa-apa Harry Potter. Kalau buku bahasa Arab dibaca ya kelenger kita. Nah, baca semua kelenger kita. Oh, enggak, mana yang penting saya baca. Begitu loh. Tahu apa yang mesti diketahui. Tahu apa yang mesti dipikir. Tahu apa yang mesti diucapkan, tahu apa yang mesti dikerjakan. Itu orang tahu namanya. Nah, begitu ya. Jangan kita memasukkan semua informasi di kepala kita, jangan. Kalau itu tidak penting, jangan diketahui. Ada orang bicara, tidak ada gunanya, jangan didengarkan. Inna sam'a
wal basar wal fuad kullun anhu kana mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati ditanya. Lah, enggak boleh semua informasi didengar. Nganggur itu. Nah, gitu ya. Semua barang dilihat. Nganggur jangan. Mana yang perlu dilihat, dilihat. Yang enggak perlu dilihat jangan dilihat lah. Kita melihat, nah, misalnya ada penganiayaan, gitu ya. Kita melihat, kita tidak berani melawan, jangan dilihat, tidak tahu saya. Nah, saya melihat, saya tanggung jawab, mesti bela. Nah, ada orang mau dipukul, tidak tahu saya. Nah, kalau saya punya sabuk, ya saya lawan. Saya ada sabuk hijau untuk umroh, enggak bisa. Itu tidak bisa dipakai, gitu ya. Sabuk putih tidak bisa. Nah, kalau saya bisa aikido, ya saya lawan orangnya. Gitu ya, jangan kita menggunakan mata kita untuk melihat barang yang tidak ada gunanya. Nah, ini penting kita pahami supaya hidup kita ini bernilai. Gitu ya, supaya hidup kita ini bernilai. Jangan kita ikut-ikutan. Nah, akhirnya apa yang mesti kita ketahui tidak tahu. Akhirnya salah, tidak ada gunanya. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan. Ayat 12, wa innaka tu'aymanu min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum. Kalau mereka itu membatalkan perjanjian sesudah mereka itu membuat perjanjian, innaka tu'ayman, sumpah mereka sudah perjanjian, sumpah wallah nanti saya penuhi sumpah janji saya perjanjian ini. Ta'anu fi dinikum, ta'an itu menusuk. Menusuk. Ta'an itu menusuk. Ya, artinya membinasakan, gitu ya, menghancurkan agama kita. Nah, setelah mereka berjanji menciptakan hubungan baik dengan kita, ternyata mereka menusuk, menghina Allah Ta'ala, menghina ayat Allah Ta'ala, menghina nabinya. Faqatilu a'immatal kufur. Nah, kalian bunuh, kalian perangi a'immatal kufur, tokoh-tokohnya. Nah, bukan pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak. Nah, kalau mau membunuh itu, ya, misalnya ada sebuah kelompok besar, organisasi besar, ya, organisasi besar, ya. Organisasi ini begitu besar, berbahaya organisasi, daripada rame-rame, ya, tokonya saya tembak, dor selesai, bubar itu. Begitu ya, itu caranya. Kalau Anda jadi pemimpin, ya, kalau dulu tuh Hitler begitu, dia punya sebuah organisasi, bajunya coklat, ya. Organisasi itu semakin besar jumlahnya. Menurut Hitler ini berbahaya ini. Nanti nyanyi saya, padahal berjasa mengangkat Hitler kekuasaan. Nah, begitu ya. Namanya SW. Nah, gitu ya. Wah, akhirnya dia di malam itu tokoh-tokohnya dan stafnya dihabisi sama dia. Habis. Hilang organisasi itu. Jumlahnya puluhan ribu anggotanya. Anggotanya puluhan ribu. Nah, gitu ya. Itu Hitler sebelum berkuasa, sebelum punya pasukan dia. Nah, begitu ya. Dia melihat kalau orang ini, pemimpin ini menggerakkan pasukannya, habis saya. Nah, begitu ya. Jadi penting, ini kita pahami mesti. Begitu ya. Kalau ada seorang pemimpin melihat ada sebuah kelompok begitu besar dan dia tidak bisa menguasai, jangan dibantai ratusan ribu orang, capek. Tokonya dor selesai. Nah, yang bawahnya nanti semburat hilang selesai. Nah, itu kepalanya dipenggal selesai. Begitu ya. Kita menggal tangannya orang, ada tangan kiri, kaki ada kaki kiri, tapi kepala selesai. Nah, begitu ya, selesai. Ular itu yang dipegang kepalanya. Nah, begitu kepalanya dipegang lah, begitu selesai. Begitu ya, selesai. Yang dipegang itu kepalanya. Oh, negara lain tuh ngatur negara kita, kepalanya dipegang, selesai. 300 juta orang nurut sama orang ini lah. Pegang aja kepalanya, selesai. Begitu ya, bukan kalau tidak nurut, jangankan kamu, Presiden Amerika tak tembak, selesai. Nurut. Nah, begitu ya, Raja Faisal macam-macam ya, Raja Faisal mengembargo minyak. Karena minyak yang dari Saudi yang dikirim ke Amerika diberikan Israel. Loh, buat bantai orang muslim. Oh, stop. Naik sepeda orang Amerika. Nah, di stop. Raja Faisal di stop. Nah, dia mengembargo. Amerika punya minyak. Tapi begitu minyaknya Saudi di stop, kelabakan loh, kelabakan. Nah, coba sekarang suruh nyetop minyaknya Saudi, kelabakan lah. Begitu ya, kelabakan. Orang kafir itu berpegang kepada orang Muslim. Nah, kelihatannya wah, super power. Minyaknya di stop, lah, ya pasti super power apa?
Minyaknya di stop sama Raja Faisal. Wah, repot ini kalau gini caranya. Dia mengirim salah seorang dari keponakannya. Begitu dirangkul tembak Faisalnya dor, selesai mati. Selesai. Peringatan buat yang selanjutnya. Hati-hati ya, jangan melawan kami. Begitu ya. Setelah sebelumnya Kennedy sudah ditembak. Gitu ya. Kemudian Reagan tahun 81 baru naik tampuk kedudukan, baru naik tembak dor. Reagan, kamu yang baik ya, jangan pakai macam-macam lah. Begitu ya, itu ruang oval, ruang yang utama dipakai rapatnya orang Yahudi. Kalau Reagan tidak ada di Washington, dia keluar. Itu ruangan oval, tempatnya raja, presiden Amerika rapat di situ. Presidennya tidak ada, kemana tidak tahu. Gitu ya, dipakai rapat oleh orang Yahudi lah. Begitu berkuasanya mereka lah. Yang diatur bukan seluruh Amerika buat apa, tokohnya saja diatur. Nanti tokoh ini ngatur seluruh negara, gitu ya. Organisasinya namanya organisasi tengkorak dan tulang. Anda lihat bendernya bajak laut. Anda lihat bendera bajak laut. Itu kan isinya gambarnya tengkorak dan tulang. Itu masih ada sekarang itu. Organisasi itu masih ada, gitu ya. Organisasi itu masih ada sekarang. Gunanya mengatur dunia inilah. Begitu ya, orang kafir begitu. Yang ditata, yang diatur ini kepala negara. Selesai, ngatur rakyatnya 8 miliar sekarang manusia. Diatur, repot lah. Gitu ya, repot lah. Rusia saja punya satu orang namanya Putin, sudah merepotkan. Satu orang. Wah, repot ini. Satu orang saja sudah merepotkan orang kafir. Begitu ya, satu orang tapi berbahaya buat pandangan mereka. Nah, kita juga begitu. Kalau kita berhadapan dengan sekelompok orang kafir, ya, gitu ya, sekelompok orang kafir menghadapi kita, jauh usah tokohnya di sini Jenderal Malabi di sini. 10 November 1945 gitu ya, sudah berhadapan begini. Berhadapan tidak tahu dari mana ada yang melempar granat. Masuk mobilnya dor, habis. Gitu ya, habis sudah. Pasukan Inggris itu bukan pasukan biasa ya, mengalahkan Jerman di Al-Alamin di Afrika. Kalah Jerman, berangkat ke sini dengan senjatanya dan pasukan yang terlatih. Perwiranya datang, ada perwiranya Malabi. Dilempar granat di Jembatan Merah sana, mati, selesai. Tokohnya bukan pasukannya dilawan sulit, tokohnya dikasih granat mati, selesai. Kita juga begitu. Kalau kita menghadapi organisasi, gitu ya, lumpuhkan tokohnya, nanti yang dibawanya hilang. Begitu ya, lumpuhnya. Tapi ya tidak harus dengan senjata. Kalau bisa dikasih uang, selesai. Anda ya, saya kasih uang, gitu ya. Nanti Anda kalau ngomong begini lah, selesai. Oh iya, tidak apa-apa lah, selesai. Yang sebelumnya wah begini dapat uang ratusan miliar, ya udah tidak apa-apa kok lah, selesai. Begitu ya. Kalau memang dengan uang bisa, ya dengan uang. Kalau tidak bisa diatur dengan uang karena terlalu, gitu ya, idealis, dihabisi. Gitu. Seperti para nabi orang Yahudi ya dihabisi karena idealis, tidak bisa diatur. Gitu ya. Lalu begitu juga dengan yang di bawahnya, orang solehin, idealis, dibunuh sekali, dibantai sekali. Gitu ya. Apakah orang-orang yang mentaati orang Yahudi itu selamat? Belum tentu. Nah, apakah kalau kita tuh jadi munafik kita selamat? Belum tentu loh ya. Nah, jangan kita menganggap kalau saya hidup jadi munafik kita selamat. Belum tentu loh ya. Nah, jangan kita mengatakan kalau saya jadi munafik saya terima uang hidup saya bahagia. Belum tentu. Nah, gitu ya. Jangan berkeyakinan nah itu gara-gara idealis sudah dapat dunia. Saya tanya dibalik, kira-kira kalau orang itu menjual agamanya dapat dunia? Belum tentu. Nah, jangan terpukau. Jangan terpukau loh ya. Oh, kalau menjual agamanya dapat dunia, belum tentu bahagia hidupnya, tapi sudah hilang kehormatannya lah. Kehormatannya sudah hilang, sudah terhina dia. Itu sudah terhina dari dunia. Lebih baik mulia, lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Nah, katanya pepatah begitu. Innahum la aymana lahum. Mereka itu tidak ada perjanjian buat mereka orang seperti ini. Inna la'allahum yantahun, agar mereka itu berhenti lah
berhenti dari mengkhianati orang beriman. Gitu ya. Allah Ta'ala bertanya, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hamu bi ikhrajir rasul. Kalian ini kenapa kok tidak membantai orang-orang yang membatalkan perjanjian dan mereka itu gitu ya, wa hamu bi ikhrajir rasul, kepingin ngusir Nabi dulunya. Nah, mereka itu dulu waktu Nabi itu hijrah karena mereka mau membunuh Nabi. Nah, gagal, tidak berhasil. Wahum bada'ukum awal marrah, mereka yang selalu memulai dalam mengkhianati kalian. Gitu ya, pada waktu perang Badar, nah, gitu ya, mereka mengirim pasukan untuk membantai kalian. Pada waktu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah juga mereka khianati. Nah, atakhshawnahum, kalian takut pada mereka. Wallahu haqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala lebih pantas kalian takuti kalau kalian beriman lah. Begitu ya. Jadi iman yang sebenarnya itu menghasilkan rasa takut pada Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Kalau masih takut pada manusia, katanya Allah Ta'ala ya, bukan saya, belum beriman. Ya. Kalau kita itu masih takut, iya ya apa ya, saya kalau mengutarakan kebenaran nanti saya diciduk nanti loh. Nah, saya begini loh. Ya, mengutarakan kebenaran itu ada caranya. Kapan? Di mana? Nah, ada caranya kapan dan di mana lah. Di saat kita itu punya kekuatan untuk mengutarakan kebenaran, ya utarakan, disiapkan dulu kekuatannya. Begitu ya, disiapkan dulu kekuatannya. Nah, begitu ya, setelah kekuatan itu ada baru kita bicara. Nah, begitu ya, di mana mungkin tidak harus di publik, kepada personnya saja. Mau nasihati kepala negara, kepala daerah, camat, ya jangan di depan orang. Nah, ya, jangan di depan orang. Empat mata, Bapak mestinya beginilah. Begitu ya. Dan saya itu siapa? Nah, begitu ya. Saya itu siapa? Kalau saya adalah ketua organisasi yang begitu hebat. Nah, kalau pribadi ya tidak didengarkan. Tapi kalau saya ketua, ya saya didengar. Tapi jangan di depannya orang banyak. Nah, begitu ya. Hanya empat mata dengan bahasa yang enak didengar. Nah, begitu ya, dengan bahasa yang enak didengar. Kalau tidak setuju, kita selamat. Nah, begitu. Kalau tidak setuju, kita selamat. Tapi kalau di media massa, ada undang-undangnya loh ya. Nah, begitu ya. Undang-undangnya itu di penjara hilang kita. Begitu ya, hati-hati. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Allah Ta'ala perangi mereka, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mau mengazab mereka dengan tangan kalian. Nah, wa yukhzihim, Allah Ta'ala mau menghina mereka. Wa yansurukum alaihim, dan Allah Ta'ala mau menolong kalian. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah Ta'ala itu mau menghilangkan, mau mengobati hatinya orang-orang beriman. Nah, begitu ya, Allah Ta'ala mau menghilangkan kesedihan. Nah, gitu ya, kesedihan dalam hati orang beriman. Wa yudhibu ghaidha qulubihim. Nah, gitu ya, dan menghilangkan kesempitan dalam hati mereka. Nah, gitu ya. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah Ta'ala menerima taubat siapa yang kehendaki. Wallahu alimul hakim. Nah, saya balik begitu. Dengan demikian, kalau kita itu mau membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengobati hati kita. Nah, gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengobati segala masalah di hati kita. Nah, gitu ya, segala kesedihan dan sebagainya, segala ketakutan, segala kekhawatiran akan hilang kalau kita itu mulianya dengan membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.